webinar pertama dari Budut Klinik Kesehatan Budut 86 pada tanggal 23 Oktober 2021. Narasumber kita adalah Dr. Ika Prasetya Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan Budut Lintas Angkatan Angkatan 86 yang terdaftar di sini, Angkatan 86, 84, 85, 88, 89 dan mungkin kerabat-kerabatnya juga. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali di ruangan ini sehingga kita dalam waktu walaupun dalam jarak yang berjauhan tapi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Tina Maria, selamat malam Bu. Assalamualaikum, apa kabar Bu? Halo. Ini Alhamdulillah. Luar biasa nih hari ini kita kedatangan ibu kita, ibu guru kita yang 35 tahun yang lalu mengajar di SMA kita. Tentu kenangan dan semangat itu kita coba bawa ke acara ini, ke webinar kesehatan di usia 50 plus. Malam ini Sabtu 23 Oktober 2021, topiknya adalah kesehatan jantung dengan pembicara Dr. Ika Prasetya Wijaya, spesialis penyakit dalam, KKP, penyakit jantung, FINASIP, PHCP, Ika. Beliau masih dalam perjalanan ya? Ya. Belum hadir ya di sini ya. Oke, baik. Dan moderatornya Dr. Aleni Dekania, SKP MSc. Untuk rundown acara berlangsung selama 2 jam. Pembukaan sudah tadi saya sudah mulai. Kemudian nanti ada sedikit pengantar dari moderator. Untuk kemudian juga 30 menit paparan narasumber 19.40 sampai 20.10. Kemudian ada sesi tanya jawab sampai pukul 21.09. Jadi tolong dimanfaatkan kepada kawan-kawan untuk karena Dr. Ika jam 9 ke atas sudah harus ada acara lagi, yaitu katanya ada rapat. Tapi kita isi nanti ya dengan foto bersama dan penutupan broadcast. Baik. Silakan nanti bertanya langsung kalau sudah ada sesi tanya. Oh ya nanti itu radahnya moderator. Baik. Selanjutnya kepada Alen kami persilahkan. Tapi sebelum itu boleh perkenalkan dulu grup ini apa sih grup ini? Grup ini adalah grup kesehatan yang kebetulan ada oleh Budut Angkatan 86. Tapi sifatnya ini inklusif kok. Jadi sejak Agustus lalu sudah terbentuk dengan pertama-tama tujuannya adalah sharing-sharing tentang masalah kesehatan. Ternyata dari obrolan itu berlanjut ke program struktur. Jadi program struktur itu maksudnya berkelanjutan, yaitu program-program kayak kursus jangka pendek gitu. Jadi kayak pembicara kayak ini, kayak malam ini kita lakukan sebulan sekali rencananya. Ini sudah kita susun sampai Desember untuk jangka pendeknya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih rapi lagi untuk penyusunannya. Dan ini sifatnya swadaya gotong royong gitu. Dari ada panitianya kecil, ada di sini Alen, kemudian Ina Maria, kemudian Mila dan Dani. Dani juga udah ada belum ya? Itu sementara panitia itu. Dari tujuannya adalah Darwin juga dan oh saya. Iya. Lupa ya. Saya lupa. Baik. Ya, sifatnya ini adalah gotong royong dan kita coba dari kita oleh kita untuk kita semua. Dan baik, selanjutnya itu saja pembukaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk menggawangi acara ini. Pada Dr. Alen kami persilakan. Iya, terima kasih Darwin.
yang terhormat Ibu Tina dan teman-teman yang kami sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih di webinar pertama dari Budut 86. Ini ada peserta terjauh nih, Bro Fahmi. Oh, Fahmi ada. Ada baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita semua sehat dan bahagia ya sambil menunggu Dokter Ika. Mungkin kita bisa foto dulu kali ya. Dan Oh iya, boleh. foto ya, karena Dokter Ika sudah terinformasi mungkin lagi siap-siap. Assalamualaikum. Untuk foto Mila. Maaf, tadi udah bagi tugas sama Mila. Iya. Siapa Glenn? Ya, Mila Masyur. Ada. ya gimana Novi? Sebelum itu ini pesertanya di unmute aja karena banyak noise kan, background. Semua iya. peserta mendingan di mute dulu gitu, kecuali nanti ada sesi pertanyaan gitu. Oh iya, mohon teman-teman bisa di mute ya mic-nya. Kalau nanti terlalu mengganggu dari host ya, nanti mudah minta maaf. Baik, kita foto ya. Buka kameranya. Ini momen yang bagus nih sambil menunggu Dokter Ika. Sudah. Sudah masuk, Len. Oh, Dokter Ika udah masuk. Kalau gitu kita langsung menyapa Dokter Ika dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan bentar. Saya harus mencari mana yang kosong. Apanya? Mana yang kosong? Background-nya yang lain-lain. Oh, iya. Ya, Mana background-nya? Ini deh. jadi sambil menunggu Dokter Ika mengganti background, saya perkenalkan Dokter Ika S1 dokternya lulusan FKUI tahun 92, kemudian spesialis satunya FKUI tahun 2000, kemudian spesialis 2-nya KIPD atau FKUI 2011. Ini Dokter Ika banyak pendidikan ini. Jadi fellow INASIM-nya di PAPDI tahun 2010, kemudian FACP, nanti ditanya istilah-istilahnya ke beliau, itu ACP 2015 dan ICA 2015. Nah, pekerjaan saat ini dosen tetap FKUI sambil menjadi ketua divisi kardiologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSUPN CM 2014 sampai sekarang. Kemudian pernah jadi editor saat ini juga masih editor Akta Medica Indonesiana, ini majalah untuk jurnal penyakit dalam khusus Indonesia, dan tapi jurnalnya skala internasional. Dan beliau juga aktif di organisasi sebagai Ketua Umum PB PAPDI tahun 2018 sampai 2021. Ini udah mau berakhir ya, Dok ya. Mudah-mudahan jadi Ketua Umum ya. Next. Enggak. PAPDI. Oke, kita cukup. Oh enggak. Ketua PAPDI Cabang Jakarta Raya tahun 2018-2021, kemudian Ketua Umum PBIKI 2018-2021, dan Waketum 1 MPPK ID 2018-2021 juga. Jadi merangkap 4 jabatan keorganisasian. Dan beliau juga tim inti untuk penelitian tim karotis FKUI RSCM dan anggota tim stem cell di RSCM dan tim transplant organ RSCM. Demikian sekilas CV dari Dokter Ika. Dipersilakan kepada Dokter Ika. Di sini ada Ibu Tina, ada teman-teman lintas angkatan yang sangat antusias untuk mendengarkan webinar kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dr. Alen Nedikani ya. Alen Nedikani Hakim. Alen Ya, saya juga kebetulan sama-sama jadi pengajar di FKIP. FIK. Disalahkan FIK ya. Dan kebetulan makasih banyak dari host saya, Mas Darwin. Saya baru tahu kalau Darwin ini orang Batak ya. Dulu Oh iya. waktu IPA 10 kayaknya nggak ada nama Sima Montangnya deh. Iya.
Iya, Dokter Rika. Guru saya yang tercinta Bu Tina. Malam Bu, Assalamualaikum. Semoga sehat-sehat aja Bu. Baik, hari ini saya diminta sama Mas Darwin dan Dr. Allen untuk menyampaikan sedikit mengenai bagaimana menjaga kesehatan jantung di usia 50 tahun ya. Agak Iya. susah. Saya Iya. terkenal kalau di tempat saya itu sebagai orang yang tidak pernah mempersiapkan dengan baik bahan presentasi. Jadi saya coba deh. Makanya saya nggak pernah jadi ketua gitu. Karena presentasinya pasti jelek sekali. Ya, baik, saya coba pakai presentasi sedikit ya, mudah-mudahan terbaca jelas. Tuh kan, belum masuk dia. Sudah masukkah presentasinya? Bentar. Belum ya? Belum. Ini? Nah, sudah, Dokter. Nah, iya. Dan kita malah WA-nya Allen. Iya. Baik, ini saya lewatin saja yang tadi udah Allen ngasih tahu. Nah, ini dia, kesehatan 50 tahun judulnya ya. Dan kita akan sedikit membahas mengenai kesehatan jantung. Saya tidak akan terlalu banyak membahas teori karena takutnya nanti nggak nyambung ya. Tapi saya yakin teman-teman sudah semua atau teman-teman semua sahabat Budut sudah mengerti sedikit-sedikit mengenai apa yang saya sampaikan. Kita mulai dengan apa itu penyakit jantung. Penyakit jantung itu ada dua kategori ya. Ada yang bawaan, ada yang didapat. Yang bawaan seperti apa? Misalnya gangguan sekat di rongga-rongga jantung, ada bilik, ada serambi, kita tahu semua. Kalau serambi terganggu atau atrium, namanya atrial septal defect atau PFO. Kita tahu kalau ASD tidak diobati, kadang-kadang bikin masalah dengan gangguan pembuluh darah paru, PFO nggak diobati, bisa bikin pusing yang berulang-ulang. Ya. Kemudian ada lagi bilik ventrikel yang namanya ventricle septal defect yang kadang-kadang tidak diapa-apakan juga tidak masalah, hanya sangat dianjurkan untuk ditutup dengan baik. Kemudian ada lagi yang kelainan posisi pembuluh darah tertukar antara aorta dengan pulmonal yang kadang-kadang tidak menyelamatkan pasien di usia muda, kadang-kadang masih bayi. Dan yang paling banyak didapatkan oleh kita adalah yang didapat itu bisa penyakit jantung rematik ya, kemudian jantung hipertensi, jantung koroner, infeksi pada katup jantung, namanya dikenal dengan endokarditis. Ini biasanya pada orang-orang yang menderita gangguan katup jantung dahulu, baru mengalami infeksi, biasanya gigi berlubang. Ya, nah ini kerjanya dokter gigi ya, dokter Desi Darman nanti ya yang atur mengenai gigi berlubang, bagaimana caranya menghindari jangan sampai timbul gangguan endokarditis. Selain itu juga ada kelainan pada otot jantung yang tiba-tiba lemah, namanya kardiomiopati, dan mungkin agak jarang diketahui teman-teman adalah gangguan irama jantung atau aritmia. Apa sih faktor risiko dari penyakit jantung yang didapat? Yaitu adalah tekanan darah tinggi. Ini yang semua ada yang dapat dirubah ya. Tekanan darah tinggi, kencing manis, gangguan kolesterol, kurangnya aktivitas, merokok, dan faktor-faktor terkini seperti gangguan homosistein dan gangguan lainnya. Dan tentunya ada faktor yang tidak dirubah, usia, jenis kelamin, genetik, di mana laki-laki pada usia di bawah 50 tahun lebih tinggi mengalami serangan jantung dibandingkan perempuan. Tapi jangan sampai ganti kelamin, nggak akan berubah ya masalahnya ganti kelamin sekalipun. Genetik juga sama, itu mengandung hubungan dengan ras segala macam. Orang Italia sering mengalami serangan jantung, kenapa dia mengalami namanya familial hiperkolesterolemia, maka jangan nikah sama orang Australia, Italia, rugi nanti yang perempuan-perempuan mengalami familial hiperkolesterolemia. Makanya orang jantung di Eropa yang terkenal di Italia. Kemudian usia semakin tua tentu semakin tinggi risikonya, jangan dirubah lagi ya, rugi. Kamu kan mau di situ. Kita mulai dengan tekanan darah tinggi. Jantung. Itu adalah esensial. Tolong di mute. Itu begitu saja tanpa ada penyebab lainnya. Itu sekitar 95%. Dan ingat, hipertensi esensial tentunya tidak ada gejala. Sini dia di bawah ya. Dan sisanya adalah hipertensi sekunder, yaitu disebabkan penyakit lain. Karena cuma 5%, tidak perlu saya sebutkan apa saja penyakitnya ya. Dan tekanan darah tinggi tanpa ada gejala. Sering terlewatkan, baru ditahu sudah ada komplikasi, seperti pusing dan segala macam. Dan komplikasi yang paling banyak pada hipertensi adalah stroke dan gagal jantung. Dan ini kita tidak suka kejadian seperti ini. Kenapa? Gagal jantung dengan stroke itu akan menurunkan produktivitas si pasien. Karena
dia akan kebanyakan istirahat dan tidak banyak lagi melakukan aktivitas fisik, dia dapat menghasilkan sesuatu. Makanya dikenal hipertensi adalah sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam, karena memang dia tanpa ada gejala. Jadi yang kita ketahui sekarang sering banget pasien-pasien kita atau teman-teman kita menyebutkan kalau darah tinggi muncul misalnya dengan kepala pusing, sakit di leher, itu sebenarnya bukan gejala, itu cuma sekedar excuse untuk tidak minum obat sebenarnya. Ya, yang itu yang tidak boleh terjadi pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Apa saja yang ditemukan pada si dokter? Nah, ini yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien asal ketemu saya, "Dok, jantung saya sudah membengkak." Kalau darah tinggi lama, jika jantung tidak membengkak, maka bukan darah tinggi namanya. Ya, ingat kalau darah tinggi pasti jantungnya membengkak kalau nggak diobati. Sehingga kalau dia tidak diobati, makanya diobati biar apa? Biar jantungnya nggak tambah membesar. Apa bedanya yang di atas? Yang di atas ini karena jantung hipertensi. Kalau yang di bawah ini gangguan apa? Sama-sama membengkak jantungnya, tapi yang ini akibat gangguan jantung bawaan. Biasanya akibat gangguan di pembuluh atrium atau sekat dari bilik yang bocor sehingga jantungnya membesar ke arah. Biasanya sama dokter akan dimintakan untuk dilakukan rekaman jantung seperti atas ini, dan tentunya kita lihat di sini, rekaman jantung ini bisa menggambarkan adanya pembesaran otot jantung. Ini kita lihat, ini jantung kiri, ini jantung kanan yang besar. Jadi di mana saja tempatnya tentu dokternya bisa melihat dari hasil rekaman jantungnya. Juga bisa dilakukan dengan menambah pemeriksaan tambahan, walaupun sebenarnya nggak dianjurkan, yaitu CT scan. Di atas ini CT scan, di bawah ini adalah MRI, gunanya untuk melihat ketebalan otot jantungnya. Di sini juga bisa. Dan juga sebenarnya yang paling mudah adalah dengan melakukan pemeriksaan USG jantung atau namanya echokardiografi. Obat-obat hipertensi kita kenal semua, ada yang namanya camlodipin, ya, golongannya ada di sebelah kiri, ramipril, kandesartan, ada furosemid, ada yang laki-laki biasanya pakai hitrin, perempuan jarang karena hitrin biasanya dihubungkan hipertensi dengan gangguan di urin, biasanya dengan prostat hipertrofi atau pembesaran kelenjar prostat. Kemudian juga bisa dengan beta blocker atau bisoprolol, dan ada obat-obat lainnya yang mungkin saya sebutkan belakangan saja. Nanti kalau obat mungkin Sandra ikut nggak ya yang dari Batam. Kemudian kencing manis atau DM tipe 2. DM tipe 1 saya nggak sebut-sebut karena biasanya anak-anak kecil dan biasanya obatnya selalu dengan menggunakan insulin. Sedangkan DM tipe 2 biasanya gejalanya adalah sering lapar, rasa haus berulang-ulang, dan banyak berkemih. Terbangun tengah malam lebih dari 2 kali hanya untuk berkemih sehingga tidur terganggu, ya. Jadi kalau bangun sekali nggak masalah, kalau bangun berkali-kali itu yang jadi masalah. Kemudian secara teori, jika tidak ditemukan diagnosis pasti DM, maka sejak Anda ditemukan diagnosis pasti DM, maka sebenarnya sejak 10 tahun sebelum ketahuan diagnosis pastinya, sudah terjadi proses terjadi DM. Tapi biasanya gula darah naik turun. Kadang-kadang kalau dicek bagus, nanti kalau dicek suatu saat naik tinggi, habis itu bagus lagi gitu. Itu biasanya dinamakan proses terjadinya pre-DM. Diagnosis pasti kita selalu menggunakan pemeriksaan gula darah sewaktu 2 kali dalam 24 jam, dikali ya. Dalam 24 jam di atas angka 200 mg per desiliter. Kalau yang puasa biasanya di atas 126, yang 2 jam setelah makan, 2 jam setelah makan ya, artinya makan selesai 2 jam kemudian baru dicek, itu 200 mg per desiliter. Biasanya kalau pada yang hamil, dilakukan dengan tes glukosa 75 mg, kalau sudah 2 jam baru cek di atas 200 mg per desiliter. Ada pemeriksaan terbaru yang terkini yaitu HbA1c. Mereka menggunakan angka ini untuk melihat angka gula darah atau hubungan gula darah dengan hemoglobin. Karena dalam 3 bulan itu pasti akan ada efeknya. Sehingga kalau pasiennya nakal, mau ke dokter nggak makan, diatur makanannya, gula darah puasa bagus, 2 jam setelah makan bagus, tapi biasanya ini karena pasti akan tinggi, karena dia melihat sampai 3 bulan yang lalu apa si pasien patuh dengan makanan yang terkontrol kalorinya. Berhubungan dengan pankreas ya.
dominan alfa, beta, dan delta. Yang berhubungan dengan insulin atau gula kencing manis yang beta, sedangkan yang delta biasanya berhubungan dengan faktor persaingannya dengan insulin, yaitu glukagon. Biasanya dokternya akan meminta si pasien untuk mengatur olahraga, makanan dengan melihat jumlah kalori. Ingat kalori ya, bukan mengurangi makanan, tapi kalorinya diatur. Kemudian pengobatan, biasanya ada yang oral diminum, ada sulfonylurea, metformin, DPP-4 inhibitor, SGLT2 inhibitor, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi suntikan, biasanya insulin atau bentuk lain dari insulin. Nah, yang baru sekarang muncul sudah dalam bentuk lain dari insulin. Ya, dulu insulin dikenal sebagai bahan yang dibuat dari usus babi. Sejak tahun 70-an sudah ada lagi digunakan seperti itu karena sudah digunakan namanya human insulin, memakai insulin orang lain. Tapi sekarang sudah dalam bentuk lain, yaitu menggunakan mikroba sehingga dapat didapatkan bentukan seperti insulin. Kolesterol atau gangguan kolesterol itu biasanya juga tanpa gejala jika belum terjadi gangguan aliran darah. Kolesterol itu terjadi akibat dari penumpukan kolesterol LDL dalam aliran darah, ya, dalam aliran darah, yang jika tidak dikeluarkan oleh HDL, maka dia akan disimpan di dalam dinding pembuluh darah. Tentunya jika dindingnya rusak. Jadi biasanya langsung muncul gangguan jika dindingnya tidak rusak. Nah, dinding rusak kapan? Jika dia kurang aktivitas, nikotin yang merusak dinding pembuluh darah, hipertensi yang nggak terkontrol. Biasanya dianjurkan dicek rep-nya 6-8 minggu setelah dilakukan intervensi dengan obat maupun dengan tanpa obat. Ini obat-obatannya, mungkin saya bisa lewatkan saja. Nah, aktivitas fisik. Kegiatan fisik yang biasa dilakukan dengan olahraga aerobik yang kita anjurkan, yang kontinu, berjalan, berlari, berenang, bersepeda. Dikatakan inaktif bila sedentary life, duduk-duduk saja, kurang bergerak, kebanyakan ngobrol, atau nonton TV kebanyakan, ataupun banyak bekerja gitu ya, sehingga kurang olahraga. Maka dianjurkan untuk selalu dilakukan aktivitas fisik walaupun bekerja di kantor. Biasanya itu dia, ya. Dan tentunya dengan berkurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan berat badan sehingga terjadi sindrom metabolik dan gangguan aliran darah. Orang bosing Ipul, salah alamat. Dinyatakan berat jika sebatang sehari sudah dinyatakan berat. Jadi kalau ngakunya cuma sebatang sehari tetap itu berat ya. Dan hati-hati dengan merokok ini. Hasil Framing tadi berhubungan dengan terjadi kanker paru dan nikotin biasanya berhubungan dengan meningkatkan kalsifikasi pembuluh darah arteri. Zat berbahaya dari menghisap rokok maupun vaping ya, itu biasanya timbal yang berbahaya karena masuk dalam tubuh. Vaping ada timbalnya di dalam pemantiknya ya. Kemudian bagi cara mengetahui gangguan jantung, kita tahu biasanya dengan melihat keluhan si pasien atau keluhan teman-teman, misalnya nyeri dada yang biasanya dirusuk atau diiga, munculnya saat aktivitas fisik atau saat hilang dengan istirahat atau minum obat ya. Obatnya ada sedokat, ada ISDN, ada isosorbit segala macam. Kemudian keluhan lain yang bisa berhubungan dengan sakit jantung ada sesak nafas, biasanya sampai bantalnya tinggi, 2-3 bantal, terbangun tengah malam karena batuk-batuk, kena sesak nafas juga, atau tidurnya harus miring, biasanya miring ke arah kanan. Kemudian cepat merasa lelah, batuk-batuk, kaki membengkak, membuncit. Dan tentunya ada yang lain, selain gagal jantung juga ada yang namanya gangguan irama jantung. Biasanya berdebar, atau orang-orang yang sering berpingsan berulang, atau seperti mau pingsan, mau jatuh, mau pingsan. Itu biasanya akibat dari gangguan irama jantung. Di Asia Tenggara ada penyakit namanya Brugada Syndrome. Brugada Syndrome ini biasanya diderita laki-laki muda. Mudah-mudahan kita sudah tua, jadi kita nggak akan kena Brugada Syndrome ya. Jadi Brugada Syndrome itu muncul pada laki-laki yang mengalami gangguan irama jantung yang letal, yang mematikan sebenarnya di saat dia tidur. Tapi mimpinya enak, karena mimpi bisa ketemu sama masuk surga, ketemu bidadari, segala macam. Maka dinamakan biasanya mengalami kebahagiaan menjelang matinya katanya. Nah, oleh karena itu di daerah Thailand, mereka yang laki-laki yang sering mengalami Brugada Syndrome selalu tidurnya memakai baju
daster dengan harapan malaikat mautnya salah ngambil nyawanya gitu, bukan ngambil dia, ngambil yang lain. Karena bukan laki-laki kan, bukan perempuan. Ada-ada aja emang orang. Dan yang terakhir yang berikutnya adalah penyakit jantung koroner. Sahabat lihat di sebelah kanan itu ada gambar jantung. Di situ ada yang warna merah itu adalah aliran darah koroner ya. Ini dia koroner. Gunanya koroner itu untuk mengaliri darah ke otot-otot jantung yang ada di darah, di perdarahinya ya. Jadi dia ada di luar jantung sebenarnya, dan dia memperdarahi otot jantung dari luar, bukan dari dalam. Jadi jantung nggak dapat pemerdarahan dari dalam sama sekali ya. Nah, jika ada sumbat, maka tentunya otot jantungnya akan mengalami kematian atau kehilangan oksigen. Oksigen itu sama gula darah adalah kebutuhan maksimal kebutuhan yang harus dipenuhi oleh otot jantung, oleh badan kita agar bisa hidup. Sehingga kalau nggak ada oksigen dan glukosa, maka akan timbul kematian sel ototnya. Apa penyebab jantung koroner? Biasanya hipertensi, kencing manis, kolesterol tak terkontrol, merokok, dan hiperhomosistein tadi yang saya sebutkan. Dan ditegakkan dengan keluhan, ada keluhan dulu nyeri dada, rekaman jantungnya dikerjakan, dan tentunya ada pemeriksaan tambahan ya. Maaf, ini ketinggalan pemeriksaan tambahannya, yaitu pemeriksaan enzim jantung. Ini bisa dilakukan oleh dokter-dokter di ruangan emergensi di rumah sakit yang ada kita temui ya. Dan biasanya menakutkan karena pasti nggak enak sekali. Sahabat budut kalau misalnya mengalami otot tangannya ya, kulit tangannya terjepit kursi yang kuat itu kan, nah itu adalah terhambat ke situ. Sakit setengah mati itu yang menyebabkan orang yang sakit jantung akan mengalami kelebihan keluar keringat dingin yang banyak sekali karena dia menahan sakit yang hebat sekali. Penyakit yang sebenarnya kita takutkan, yang dokter takutkan, bukan pasien takutkan biasanya, itu adalah gagal jantung. Gagal jantung adalah gagalnya jantung dalam memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Apa penyebabnya? Yaitu penyakit jantung koroner tadi, hipertensi sendiri bisa langsung terkena, kencing manis yang tak terkontrol, penyakit infeksi virus juga bisa, termasuk COVID-19 ya. Terus juga ada gangguan irama jantung dan penyakit jantung bawaan. Keluhannya biasanya sesak nafas dan cepat lelah. Dianggap sebagai stadium akhir dari penyakit jantung. Jadi kalau sudah sakit gagal jantung, biasanya kita harus banyak-banyak memberikan edukasi yang kepada si pasiennya maupun kepada keluarganya untuk siap menghadapi risiko terjadinya kematian mendadak. Itu yang kita takutkan sebenarnya. Dan masih banyak penelitian untuk mencegah atau mengobati atau mengatasi fase akhir ini. Tetap ada ada yang bisa kita handalkan karena semua masih dalam tahap diteliti, jadi kita masih bisa mendapatkan hal-hal baru. Terakhir ditemukan bahwa ternyata obat-obatan untuk kencing manis bisa dipakai juga untuk mengatasi pasien dengan gagal jantung. Gangguan irama, sahabat budut bisa lihat di sebelah kanan ini adalah aliran listrik di otot jantung ya. Sumbernya ada di sini, sampai sinoatrium. Di sini adalah atrioven. Jadi dia berasal dari utamanya di sinoatrium ini, dia akan masuk ke AV node namanya ya. Ini ada tiga lajur. Nah, ada satu lajur lagi dia ke kiri untuk bisa membuat irama jantung di atrium kirinya atau di bilik kirinya bisa bergerak sesuai dengan yang di kanan. Nah, baru dia masuk ke ventricle atau serambi. Maaf, ini bilik, ini serambi ya. Saya suka kotor, saya bilang atrium aja, dia bilang lebih enak ya. Jadi kalau dia kata ventricle, ototnya ada dua. Satu ke ventricle kiri, satu ke ventricle kanan. Tentunya ventricle kanan kiri lebih tebal, ventricle kanan pompanya lebih kuat. Kemudian biasanya keluhannya berdebar-debar, irama jantung terkadang hilang, mau pingsan, kelengan, atau mau jatuh ya. Yang kita paling khawatirkan jika karena hipertensi, maka di sini rongga bilik serambinya jadi membesar. Kalau serambinya membesar, irama listriknya akan terhambat karena tidak bisa memperdarahi semua, tidak bisa menjadi sumber listrik buat semua bagian dinding jantungnya, dinding serambinya, sehingga akan terbentuk sumber-sumber listrik baru di sini. Itu yang kita takutkan, dan itu nggak boleh terjadi. Karena kalau terjadi, maka bisa-bisa irama jantungnya irama di satu lokasi ini saja akan lebih tinggi dibandingkan dengan di jadi biasanya kita lakukan rekaman dengan EKG atau yang continue EKG, Holter,
Dan kalau misalnya dia mengalami gangguan yang hebat sampai pingsan, bisa dipasang pacu jantung. Atau kalau tiba-tiba listriknya loncat-loncat sendiri sembarangan dan bisa mematikan, maka dipasang lagi ya namanya, kalau dokter sahabat pernah lihat film-film emergensi suka dikejut listrik, dipasang ke listrik sendiri sini yang otomatis keluar jika dia mengalami henti jantung mendadak. Dan ini berbahaya kalau dipegang sama temannya, karena listriknya juga akan tersengat tangan ke temannya. Nah, ini kondisi berbahaya, yaitu serangan jantung. Seperti di sini serangan jantung. Aritmia mematikan, ya tadi letal, gagal jantungnya sudah letal, ya serangan jantung juga dapat menyebabkan kerusaknya dinding jantung. Karena kalau dia mati mendadak, ototnya rapuh, hancur, rusak, darah kemana-mana, akhirnya kematian akan muncul karena itu. Dan yang paling utama di usia 60 tahun ke atas, sampai 80 tahun, biasanya adalah gangguan irama jantung namanya fibrilasi atrium. Akibat apa? Mungkin karena pengapuran di dinding atriumnya, sehingga dibikin generator listrik sendiri. Sehingga dia atriumnya jadi cepat sekali seperti ini, normal di atas ini dia gerakannya jadi banyak sekali. Bisa sampai 3 kali per menit, sehingga dia akan terdiam kayaknya. Nah, ini akan menimbulkan namanya bekuan darah di dalam rongga jantung. Ini atrium yang sebelah kiri. Di sini kita lihat ada rongga atriumnya. Nah, di sini ada namanya auricula, telinganya atrium. Di sini juga ada darahnya. Jika kalau darah masuk sini dengan kecepatan yang tinggi sekali, sehingga nggak bergerak darahnya akan muter-muter sini. Nah, sama seperti kalau sel-sel yang bertemu, biasanya dia akan nempel-nempelan, ya, dan timbullah bekuan darah. Kalau lepas ke dalam ventrikel, dia akan dipompa ke seluruh tubuh. Yang kita paling takutkan nyangkutnya ke otak, ya, karena bisa menimbulkan stroke atau kerusakan organ lain. Kenapa? Jika dia lepas nggak masuk ke otak, masuk ke ginjal atau masuk ke saluran-saluran lain di organ-organ di perut. Dan kalau di kaki masih bisa kita cepat atasi, ya, karena bisa langsung dikasih obat-obat tertentu. Apa yang kita harus lakukan untuk mencegah sakit jantung? Kontrol semua faktor resiko. Jika di atas 55 tahun, maka dianjurkan lebih sering melakukan pemeriksaan lab pada yang tidak menderita penyakit, 2 atau 3 tahun sekali. Jika yang menderita penyakit, tentunya ada rutinitas untuk kontrol setiap saat, ya. Dan tentunya kita anjurkan untuk selalu memeriksa fungsi ginjal 6 bulan sekali untuk yang tekanan darah tinggi maupun kencing manis. Dan rutin melaksanakan aktivitas fisik yang bisa dapat dipakai untuk mendeteksi gangguan jantung, seperti naik tangga. 1 lantai saja, sahabat bisa naik tangga tanpa ada sesak nafas, jantung masih bagus, ya. Atau jalan kaki sampai 1 km. Jika berhasil melakukan itu, maka insya Allah jantung masih bagus. Demikian, tanya jawab bisa dimulai. Saya serahkan kembali ke Alen. Silakan, Len. Terima kasih perhatiannya. Ya, terima kasih Dokter Ika atas paparannya. Agak tergesa-gesa nampaknya. Apa mau minum dulu? Ya, silakan. Ya, sambil menunggu teman-teman. Tadi sudah ada yang raise hand. Saya lihat Mbak Wiwit tadi jadi mau bertanya nggak? Jadi kalau dari pemaparannya Dokter Ika tadi, kita semua tuh berpeluang ya untuk sakit jantung. Tapi dengan catatan ya kalau dilihat dari penjelasan Dokter Ika tadi, sebenarnya penyakit jantung tuh nggak ada yang mendadak ya Dok ya. Semua berawal dari gaya hidup sebelumnya, ada cicilan-cicilan yang dilakukan. Tadi sedentary life ya, yang mager-mager gitu, sehingga sirkulasinya juga nggak begitu lancar dibandingkan orang yang bergerak aktif. Silakan ada yang mau bertanya langsung. Mungkin ada yang sudah punya sakit jantung, bisa konsultasi. Nah, ya ada Wiwit, ada Doni, ada Hilman. Silakan Wiwit dulu ya, ladies first. Langsung pada pertanyaan ya. Silakan Wiwit, bisa dinyalakan ininya. Halo? Selamat datang buat teman-teman yang baru menyusul, mungkin baru dengar separuh kali ya, nanti rekamannya bisa di-share. Wiwit? Kalau gitu kita panggil Doni, silakan Doni. Videonya di-on kan ya, Don?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini siapa yang nanya? Hilman ya? Hilman. Kenapa hihihi? Hilman paling sama pertanyaannya. Tentang Belum apa? tentu, belum tentu. Atau bareng Ya, aja silakan, Man Dodi. nanya. Oh, head first. Monggo. Dok, mau tanya. Silakan. Ini cuma apa? Pengen tahu relevansinya. Kalau gue yakin sih nggak ada relevansinya sebenarnya. Beberapa ya akhir-akhir ini ya, teman-teman pesepeda itu yang dia bersepedanya ya lebih gila dari gue lah, jaraknya jauh dan selalu yang trek yang Forsir gitu ya? nanjak dan sebagainya. Kenapa? Diforsir gitu untuk usia seolah-olah Ya, lebih. gue nggak bilang forsir karena mereka memang terlatih. Oke. Terlatih, kemudian juga jaraknya jauh. Kan kita nggak bisa bilang forsir kalau memang mereka sudah terlatih kan. Ya. Ya gue tahu terlatih karena setiap hari ya mereka pasti goes. Nah ini kok udah ada beberapa orang yang mengalami gangguan jantung dan dipasang ring nih. Ya, beberapa orang lah. Ya gue nggak tahu. Malah ada yang tiba-tiba lagi aktivitas bersepeda tiba-tiba terkapar. Ya untungnya ada teman-temannya gitu ya. Jadi cepat dibawa ke rumah sakit. Gitu. Itu kenapa ya dok ya? Padahal ya itu tadi catatannya kan kalau memang tidak terlatih iya, ya kan? Gitu. Tapi ini mereka terlatih. Kalau dibilang ada tabungan-tabungan gaya hidup yang dulu-dulu, iya, gitu ya. Kan salah satunya ya merokok lah segala macam lah gitu ya. Gitu. Iya. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Ini. Langsung ya, Len? Ya, langsung, Dok. Ya, ini teman saya juga demikian, Dok. Don, jadi ada yang malah meninggal di Bandung ya. Naik sepeda. Nah, itu. Di Jakarta, Iya. balikan. Dia serangan jantung depan di depan rumah sakit harapan kita, langsung masuk, pasang ring, naik jalan lagi, sepeda lagi, 2 km lagi. Nah, itu makanya gue bingung juga. Udah berapa ring gitu dipasang. Baik, ya nama juga olahraga. Gini, semua upaya tadi kan untuk mencegah sakit jantung adalah upaya. Ya, jadi kita berusaha agar jangan sampai terjadi. Gimana sih Pak login-nya? Halo? Kok Ada gangguan sinyal. Terika jadi kaku gitu. Iya, ada gangguan sinyal. Dari Dokter Ika ya? Iya. Iyalah. Tapi masih ada Dokter Ika. Ya, kita tunggu dulu ya. Mungkin ada yang mau bertanya sambil chat dulu. Nanti dibacakan chatnya. Suaranya Ika-nya nggak ada. Coba Dokter Ika ditelepon. Siapa tahu dia nggak ngerti kalau. Sorry, Don. Gangguan Saya suka terpental sendiri. Mungkin karena kompleks tua, jadinya dia terpental sendiri. Ya, saya lagi ngomong kok, jadi nggak ada lagi yang hilang doninya. Wah, bingung saya langsung. Pasti akan saya terpental lagi nih. Ya, jadi yang bisa menerangkan Don adalah tidak semua upaya olahraga tadi bisa menurunkan beberapa masalah genetik dan rasnya dan genetiknya, ya, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menghilangkan hal tersebut, ya. Jadi mau kita lihat nanti beliau punya keluarga yang sakit jantung apa tidak, atau kencing manis apa tidak, gitu ya. Jadi upaya tadi kan upaya untuk dapat menurunkan tekanan darah, gula darah, kolesterol, memperkuat otot-otot di sekitar pembuluh darah, ya. Tapi genetiknya suka kita lupakan gitu. Jadi itu yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Tadi kan kita sebutkan
genetik tadi lebih berperan banyak juga dalam timbulnya penyakit. Karena gangguan-gangguan kolesterol tadi adalah genetik sifatnya. Jadi itu dia yang kita tidak bisa rubah. Itu baru 1% persentase yang mungkin terjadi. Tapi tidak semua gini. Ada guru saya dengan dia ahli diabetes. Dia bagus sekali kontrol gula darahnya. Bagus banget kontrol tekanan darahnya dan kolesterolnya diatur banget dengan baik sampai nggak makan itu. Tetap serangan jantung. Ya, tetap serangan jantung. Kenapa? Rupanya walaupun kalau gula darah itu walaupun sudah terkontrol dengan baik, kerusakan yang disebabkan terdahulunya jalan terus. Ya, dia akan tetap jalan terus. Makanya tetap hati-hati untuk yang kencing manis ya. Kenapa? Penyakitnya atau gula darahnya itu tetap akan merusak ke sel. Entah sel mana, sel jantung bisa, sel otak bisa, sel pembuluh darah bisa. Jadi jalan terus dia walaupun sudah terkontrol dengan baik gula darahnya. Nah, sekali lagi ya mungkin ini menyangkut hak prerogatifnya Tuhan yang Maha Kuasa gitu, bahwa kita boleh berupaya tapi yang menentukan sakit dan nggak sakit tetap Tuhan. Demikian. Ya, itu pasti ya. Tapi ada berarti kalau disimpulkan ada faktor yang sifatnya bisa permanen. dikendalikan, ya. Yang nggak bisa diatur lagi oleh kita, yaitu tadi itu yang 3 utama tadi, ya usia, jenis kelamin dan genetik atau ras. Genetik. Nah, noted. Nah, itu yang orang kadang-kadang suka lengah ya. Ya. Gitu. Ya, kan gini, mereka ya merasa sehat gitu kan. Betul. Sehat. Gue bisa misalnya bisa naik turun tangga mungkin sampai 20 lantai gitu kan. Iya. Sehat. Tapi kan kita nggak tahu ya kapan itu terjadi atau serangan itu kapan akan terjadi kan. Salah satu kemungkinan besar adalah yang bersangkutan tidak pernah dilakukan medical check up dengan teratur, Don. Karena bisa jadi gini, waktu dia sedang latihan, kolateralnya bagus sekali. Ada kan namanya kolateral, Don. Jadi pembuluh darah mungkin menyempit, tapi dengan kekuatan ya Allah yang ngatur semuanya ya. Dan kita tuh bisa membuat gang baru atau jalan buntu tadi bisa dibikin aliran baru dari pembuluh darah yang kecil jadi gede lagi. Tapi kalau dia dipacu dengan aktivitas yang berat banget, seperti olahraga yang bersepeda tadi, walaupun dia terlatih, suatu saat dia akan menyempit sendiri pembuluh darahnya. Kenapa? Waktu saat dia sedang sprint atau tanjakan, itu jantung akan cepat sekali bekerjanya. Tensi akan naik sedikit. Tensi naik sedikit akan menjaga vasokonstriksi atau menyempit pembuluh darahnya. Itu mungkin memicu terjadinya. Tapi kita itu baru dugaan. Tapi yang pasti mungkin genetiknya yang jadi masalah. Oke, terima kasih Dokter Ika, terima kasih Doni. Semoga pertanyaan ini juga mewakili teman-teman yang olahraga juga ya, yang sekarang lagi gandrung olahraga. Bukan hanya pesepeda saja, tapi misalnya bodybuilder dan sebagainya gitu ya. Ya, olahraga sebenarnya nggak ada masalah, Alen. Jadi sebenarnya yang jadi masalah adalah gini, ada yang namanya pembesaran jantung akibat over activity dari olahragawan. Overactivity Jadi kita yang namanya athlete's heart. Jadi jantungnya mengalami pembesaran seperti orang hipertensi. Ya, dan itu juga sama berbahayanya dibandingkan dengan orang yang nggak olahraga. Suaminya BCL ya? Saya nggak tahu karena itu harus dilakukan harus dilakukan forensik ya. Masih mungkin. Tapi kan harusnya semua kematian tak jelas itu dilakukan patologi ya. Sama di Indonesia kan tidak ada seperti itu. Karena memang itu akan membuat bedah mayat segala macam. Iya, Dok. Ya, terima kasih Doni pertanyaannya. Silakan Hilman. Hidupin video ya? Iya dong. Ya, silakan Mas Hilman, Dr. Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok Ika, teman semeja ya, bukan sebangku ya kita ya. Ya, satu sepeda motor, naik motor dari yang Mangu sampai ke Mampang. Oke, Dok, yang dikatakan nyeri dada itu biasanya kan di dada kiri ya, kalau gejalanya penyakit jantung. Nah, sering salah. Aku alami nih nyerinya tuh di kanan, sebelah kanan. Itu sempat lagi meriksa ke dokter itu sampai berdebat juga.
Nah, pada saat diperiksa tuh yang nyeri di kanan. Nah, kenapa saya sempat agak mendebat? Karena ada case-nya waktu itu adik kelas di teknik nuklir punya kelainan jantungnya tuh bukan di posisi kiri, di posisi kanan. Sampai dia punya surat atau kartu tersendiri untuk jaga-jaga kalau kenapa-kenapa ada tunjukan nih kartunya jantungnya di kanan. Sampai debat dengan dokternya, diperiksa, ya nggak ada masalah jantung saya. Ya, jantungku nggak ada masalah. Sampai dikasih snatch, dengerin stetoskopnya. Ya, di kiri, di kanan. Ya, tapi kok sakitnya nyeri di kanan? Lebih sering di kanan. Di kiri relatif sangat jarang. Cuma terakhir kalau nggak salah udah 1 tahun ini ya, tekanan darahnya memang tinggi. Even kanan diri sih tekanan darahnya tinggi. Ya, nggak tahu apa karena sering banyak ngelamun sampai pagi. Ngelamun dalam tanda petik ya. Ngelamun dalam tanda petik ya. Kadang tidak boleh kalau tidak ada artinya. Iya. Apa Ilman? Yang jelas kayak Om Arif yang di Kemenak udah tahu lah gimana cara kerja saya kalau sampai pagi ngapain gitu kan. Udah tahu, udah pernah ngelihat. Ya, fokus. Hilman fokus Nah, ya. ya artinya yang pertanyaan saya itu apakah gejala jantung itu di kanan? Nyeri itu lebih umumnya gimana sih? Lebih banyak di kiri, kan? Kalau misalnya terjadi gejala di kanan, lebih sering di kanan, itu gejala apa ya dok? Itu aja. Terima kasih ya dok. Ya, Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang 1 dari 200.000 orang akan mengalami jantungnya di kanan gitu ya. Jadi di Indonesia mungkin ada sekitar 20.000 orang yang mengalami jantungnya sebelah kanan. Jadi kadang-kadang ditembak sebelah kiri aman-aman aja dia. Jantung sebelah kanan, pindah dia sudah. Tapi itu sedikit sekali ya, 1 banding 200.000 orang. Jadi mungkin ada sekitar 2.000 orang lah. Kalau 200.000 orang berarti kalau di Indonesia ada 1 juta, berarti ya 1.000 orang ya, ada sekitar gitu. Jadi itu bagus tuh karena dia, tapi masalahnya berbahaya kalau dia tiba-tiba semua organnya berpindah posisinya. Jadi itu yang kita melihatnya, namanya dextrokardia atau jantung ke kanan. Tapi nggak apa, itu kan nggak usah bahas ya. Baik, nyeri dada itu bisa karena serangan jantung. Jika tadi saya bilang ada di sebelah kiri, di kiri bawah, substernal. Jadi kalau ada raba iga itu bagian bawah sekali, ya. Kemudian biasanya nyeri muncul kalau saat sedang aktivitas fisik atau sedang marah atau emosi. Nah, dengan istirahat dia akan berkurang atau menghilang. Jadi atau minum obat baru hilang. Itu baru serangan jantung. Tapi penyebab nyeri dada juga bisa ada yang lain, yaitu yang paling banyak adalah akibat dari kontraksi otot atau cedera di iga. Kemudian yang kedua, gangguan di paru-paru. Gangguan paru-paru itu bisa menyebabkan nyeri dada juga, terutama yang berhubungan dengan infeksi, kanker, atau gangguan di selaput paru. Atau munculnya nyeri dada kalau sedang ambil nafas dalam. Kalau ambil nafas dalam nyeri dada, berarti ada masalah dengan selaput parunya. Itu akibat infeksi biasanya. Kalau dia buang napas malah enakan, ya obatnya paracetamol sebenarnya untuk mengurangi nyerinya. Ada lagi nyeri dada akibat dari gangguan pengosongan lambung. Lambungnya lambat kosong, asam lambungnya malah ke atas, ke bagian saluran atasnya, esofagus namanya, atau kerongkongan. Itu juga menimbulkan nyeri dada, bisa ke kanan, bisa ke kiri, tergantung mana yang kena dindingnya. Dan yang terakhir adalah gangguan akibat psikosomatik namanya. Gangguan dari perasaan yang nggak nyaman, takut karena mungkin keluarga sakit jantung, takut sakit jantung semua akhirnya gitu. Itu dia penyebabnya. Nah, kalau yang di kanan, insya Allah bukan sakit jantung. Biasanya akibat dari gangguan otot atau paru atau yang lainnya. Tapi pada orang-orang yang mengalami faktor risiko sakit jantung seperti hipertensi, gangguan kolesterol, merokok, nyeri ulu hati pun bisa pertanda sakit jantung atau serangan jantung. Sehingga wajib dilakukan pemeriksaan rekaman EKG-nya. Itu, Man. Oke, baik. Merokok ya?
Ya, pokoknya dari sekian banyak faktor risiko tuh harus ada itu jadi masalah gitu. Jadi catatan Enggak, tuh. Ya. enggak usah ditanya ya, Led. Udah tahu sama tahu lah. Kan bisa berhenti, man. Ya. Iya. Baik, Dokter baik. Ika aja Makasih, udah Dok ya. berhenti. Iya. Alhamdulillah, Dok, udah bisa Iya. berhenti. Baik, Iya, terima bisa kasih. lah. Silakan Dian. Ya, ya, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaki. Assalamualaikum Zaki, warahmatullahi waalaikumsalam. Waalaikumsalam Zaki. warahmatullahi. Pacaran terus berdua nih ya. Eng ya. Apa kabar semuanya, Dokter, Alhamdulillah. Dokter Alen, semua kawan-kawan ya. Ada dua pertanyaan. Yang nanya sekelas semua ya. Ya, iya ya. Iya. Yang pertama saya lihat juga di chat itu ada pertanyaan yang sama aja dari Indonesia kalau nggak salah. Bagaimana cara membedakan nyeri di dada sebelah kiri yang itu merupakan penyakit jantung dengan nyeri yang lain gitu, yang bukan penyakit jantung. Bedanya apa gitu? Yang itu bisa membuat kita jadi lebih berhati-hati bahwa ini memang ada penyakit jantungnya gitu. Itu yang pertama, Dok. Yang kedua tadi saya dengar Dr. Ika juga ada aktivitas yang ada kaitannya dengan stem cell ya. Saya ingin bertanya, saat ini apakah stem cell itu sudah mulai digunakan gitu untuk operasi penyakit jantung ya? Mungkin kalau dengan stem cell kan bisa minimal invasif itu. Apakah memang sudah lazim, sudah legal, lazim dipergunakan untuk pengobatan di Indonesia? Itu aja pertanyaan dari kami berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zaki. Makin malam makin susah ya, Ren ya. Baik, terima kasih Zaki. Ya, saya coba memberikan sedikit jawaban buat Ustadz Zaki. Jadi nyeri dada akibat sakit jantung tadi disebutkan nyerinya pasti gini. Jadi ada waktunya juga ya, selain dia ada di iga bawah ya, substernal itu di bawah iga bawah gitu ya. Kemudian ada hubungan dengan aktivitas fisik ataupun emosi, hilang dengan istirahat atau dengan obat-obatan, juga ada lamanya. Jika lamanya lebih dari biasanya teoritis 20 menit ya. Tapi saya kadang-kadang suka bilang 10 menit juga cukup gitu ya. Kalau 10 menit muncul nyerinya hebat, terus nanti hilang sendiri, nah itu mungkin sakit jantung. Kenapa? Karena vaskuler, pembuluh darah, saatnya dia sempit, nyeri, dia akan suatu saat dia akan lepas sendiri, dia akan mengendor sendiri, dia akan mengurangi efek nyerinya. Nah, obat-obat yang diminum bisa itu sedokar, bisa sorbit nitrat, gunanya untuk melebarkan pembuluh darah biar ada celahnya di antara sumbatan tadi. Itu bisa maka menghilangkan nyerinya. Itu satu. Kemudian yang kedua, jika dia bukan sakit jantung, maka nyerinya akan tidak lama. Cuma di bawah 1 menit, di bawah 5 menit, nggak pernah lebih. Ya. Nah, yang lebih bukan lagi jika nyerinya kelamaan. Berjam-jam sakit, terus itu biasanya bukan karena sakit jantung. Ya. Harusnya kalau dia sakit jantung, maka aliran darahnya mati semua, harusnya udah lewat gitu ya. Kalau dia masih bisa ngomong, berarti bukan sakit jantung itu bisa jadi sakit yang lain. Ya, biasanya dengan cara yang paling mudah, jika tidak punya faktor risiko, silakan menggunakan paracetamol atau Panadol. Nggak boleh ngomongnya merek ya, paracetamol saja deh. Paracetamol untuk mengurangi nyerinya. Jika gagal, jika punya penyakit mah, obati mahnya. Ya, ingat asal tidak punya faktor risiko kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, merokok. Ya, itu dia. Kenapa? Kalau ada faktor risiko, tetap kita pikirkan pertama kali sakit jantung dulu baru sakit mah. Untuk apa? Biar cepat ditangani. Mungkin itu yang pertama untuk Dr. Zaki. Kedua, stem cell. Terus terang, stem cell di RSCM masih dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk penelitian. Jadi belum pasti terapinya. Jadi apakah ada manfaatnya? Tahun 2005 pernah diteliti dengan menggunakan organ darah si pasien sendiri. Jadi pasiennya disuntikan zat tertentu untuk menaikkan jumlah stem cell-nya,
diambil, disaring, dipungut sebanyak-banyaknya sampai lebih kurang 20 juta sel itu diambil, nanti baru disuntikan lagi di pembuluh darah yang rusak, di ototnya yang rusak dengan cara diarahkan ke pembuluh darah yang rusak. Untuk serangan jantung bagus, tapi untuk gagal jantung belum ada hasil yang memadai. Jadi semua waktu itu masih menggunakan sel badan sendiri dari si pasien. Saat ini kita sedang mencoba menggunakan namanya mesenchymal cell atau dari orang lain atau dari lain-lain lah gitu ya, pokoknya ada sendiri. Problemnya adalah ini sama kayak problem kita mengambil darah manusia untuk obat albumin yang mungkin teman-teman pernah kenal untuk keluarga yang sakit kurang gangguan hati ya, kayak albumin segala macam. Albumin itu diambil dari orang yang sangat sehat, tidak punya serangan, tidak punya masalah dengan genetik kanker dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selnya pasti akan memicu kanker pada orang yang dikasih albumin. Makanya orang yang jadi sumber donor albumin itu digaji sama perusahaannya untuk diambil darahnya setiap sebulan sekali. Jadi sumber albumin buat diekspor di seluruh dunia. Ya, hidupnya enak jadinya. Gak usah kerja yang lain, cuma diambil darah tok, makan enak, hidup enak, diambil darahnya. Kenapa? Dia sudah diikutin sampai 7 tingkatan bahwa keluarganya nggak ada yang mengalami kanker. Nah, itu di Amerika. Di Indonesia, kadang-kadang kita nggak tahu bapaknya siapa, ibunya siapa. Atau sakitnya apa. Kenapa nggak punya catatan medis. Nah, ini mungkin yang berbahaya untuk kita lakukan jika mengambil donor dari orang Indonesia. Karena tentunya kita nggak punya catatan medis, dia punya genetik kanker apa enggak, atau yang lain sebagainya. Karena kalau ada sel kanker masuk ke dalamnya, akan memicu kanker pada si orang yang menerima donor. Beda dengan donor darah ya, dibedakan dengan donor darah. Karena kalau donor darah kan cuma ambil darahnya saja, bukan stem selnya. Semua ada sel darah merahnya, tidak semua selnya diambil. Ya, karena kalau yang donor darah, yang diambil sel darah merah atau sel darah trombositnya saja, sedangkan leukosit dibuang. Ya, nah stem sel itu ada di leukosit, bukan di HB, bukan di trombosit. Ya, itu dia. Itu dia sementara Zaki mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi untuk sementara hari ini kita belum bisa menjanjikan menjadi terapi utama serangan jantung maupun gagal jantung, tapi mudah-mudahan dengan penelitian yang banyak kita bisa melihat mudah-mudahan bermanfaat buat orang yang sakit, terutama gagal jantung. Amin, terima kasih. Terima kasih Zaki pertanyaannya. Ini ada pertanyaan di chat Bramesti. Bramesti lewat chat saja ini. Kalau setelah banyak aktivitas yang mengharuskan berdiri, lalu kaki bengkak seperti retensi air, apa termasuk gejala sakit jantung? Apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih Bram. Ya, ini nggak kayak Darwin ya, sama-sama 110 ya, Uyun. Iya, betul. Iya, baik. Ada 2 kemungkinan dari penyakit kaki. Asal belum tahu nih, Bram. Hesti itu kakinya keduanya atau satu kaki saja yang kena? Keduanya, Dok. Keduanya. Terima kasih banyak atas masukan. Tambah. Jadi kalau keduanya malah enak saya jawabnya, karena itu ringan sekali. Ini, jadi jika dulu Hesti suka olahraga yang kuat, jadi sangat aktif dalam aktivitas fisik, kemudian tiba-tiba berkurang kondisinya. Sekarang banyak sekali orang mengalami hal itu karena WFH. Yeah. Kalau saya sama Alen mungkin tetap WFH juga, tapi hospital hanya. Jadi karena WFH, jadi vena bagian dalamnya mengalami gangguan. Jadi vena di kaki itu sangat beda dengan vena di tempat lain. Vena itu pembuluh darah balik ya. Dari mulai bawah ke atas. Sama Allah diberikan dia kayak katup. Jadi ada katupnya. Jadi dengan harapan kalau sudah naik nggak turun lagi. Ya, nah jika otot yang di sekelilingnya nggak kuat, dia akan lebar pembuluh darah venanya. Sehingga darah yang harus naik turun kembali lagi sehingga numpuk di kakinya. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa dia nggak berat adalah jika Hesti menaikkan kakinya sedikit lebih tinggi daripada badan, apakah dia kempes, atau pas bangun tidur apakah dia kempes? Setelah minum obat dari dokter baru kempes. Pakai diuretik. Seperti soalnya, Dok.
Ada itu saya. Nggak, ada waktu di bawah tidur kalau diangkat kakinya kempes nggak, Hes? Belum, Belum pernah coba? belum. Ya, coba dulu nanti. Gini, itu namanya CVI. CVI itu akibat dari chronic venous insufficiency. Jadi karena venanya nggak bagus kembalinya, sehingga darah tertumpuk di bawah, di kaki. Biasanya dikasih stocking itu biar ada tekanan di otot-otot di sekitar vena, biar bisa menempelkan katup-katupnya. Itu satu. Tapi kalau memang ada gangguan jantung, bisa saja, terutama gagal jantung. Tapi ada catatannya, biasanya didahului juga oleh batuk-batuk hebat, ada sesak napas hebat, perutnya membuncit, karena caranya juga tumpuk di perut. Jika tidak ada, masih belum tentu sakit jantung, Hes. Oke, terima kasih Iya, jawabannya. jadi bisa jadi kalau mau pakai kaos kaki yang ketat aja, ya. Oke, Nah, stocking. kalau pakai stocking susah karena dia masangnya setengah mati kan. Setengah mati masangnya, setengah mati mencepotnya, seperempat mati ya semuanya. Setengah kayak setengah. Biasanya yang paling bagus, iya. Yang paling enak biasanya pakai kaos kaki bola, Hes. Kalau berani, Hes. Gitu ya. Iya, karena ketat kaos kaki bola itu biar nanti dilihat kalau dengan kaos kaki bola enakan, tidak timbul lagi bengkaknya dan hashtag kakinya lebih ringan, itulah akibatnya ya. Penyebabnya adalah aliran darah yang dari venanya terganggu. Maksudnya kayak stocking varises gitu ya, Dok? Betul, stocking varises. Nah, ada ukurannya sih. Ini kalau kaos kaki bola nggak pakai ukuran kan? Lebih tinggi, tapi jangan dibawa ke mall, nanti malu. Oke, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih, biasanya dikasih obat untuk varises juga itu, untuk hemoroid, untuk mencegah jangan sampai venanya tambah rusak ya. Ya, makasih Dokter Ika. Masih ada waktu ya. Ini ada pertanyaan dari Heni. Terima kasih nih pertanyaannya Heni. Penderita sakit jantung sering terasa sakit di dada kiri, tapi ada juga yang katanya sakit dirasa di dada kiri karena biasanya masalah di lambung. Bagaimana membedakannya? Tadi udah Ya, benar ini. ditanya. Tadi yang Dr. Hilman, Ustadz Hilman pertanyakan mirip ya. Jadi memang gini, jika ada riwayat sakit lambung, biasanya munculnya nyeri dada disertai dengan rasa panas di mulut biasanya ya. Karena naiknya asam lambung ke dalam saluran kerongkongan biasanya nggak tanggung-tanggung, bisa sampai ke mendekati lidah. Sehingga mau tidak mau ada rasa panas dan pahit di mulutnya. Dan biasanya muncul saat duduk. Jadi nyeri dadanya muncul habis makan, terus duduk nonton TV atau mau tiduran. Nah, baru muncul nyeri dadanya. Itu kan asam lambung yang naik, karena pengosongan lambungnya terhambat. Yang paling bagus habis makan jangan langsung tidur atau duduk lama, malah dianjurkan duduknya tegak ya, bukan duduk yang santai kayak selonjoran di sofa gitu. Duduk tegak agar ada agak cepat pengosongan lambung masuk ke dalam usus 12 jari. Dengan pengosongan lambung yang cepat, maka risiko asam lambung naik kembali ke kerongkongan berkurang. Biasanya ditambah lagi dengan obat-obat anti mual atau anti muntah ya. Biasa dikasih ada yang namanya domperidon, ada yang primpran ya, ada yang juga namanya ondansetron segala macam. Tapi biasanya dokter juga menambahkan dengan obat-obatan sakit lambung yang lainnya seperti ada yang prazol, ada yang ranitidin dan lain sebagainya. Nah, jadi yang paling utama munculnya nyeri dadanya di saat duduk-duduk sehabis makan. Ya, sehabis makan. Jadi nggak emosi terus nyeri dada nggak mungkin karena lambung. Kalau emosi biasanya akibat serangan jantung. Tapi kalau habis makan muncul bisa jadi lambungnya terganggu. Oke, terima kasih. Mungkin kita panggil Ibu kita dulu kali ya untuk bertanya sambil nanti mencatat pertanyaan, membacakan pertanyaan yang sudah ada di chat. Ibu Tina, Assalamualaikum. Ibu, ada yang mau ditanyakan ke Ananda, Ibu? Berat nih. Berat. Bu Tina. Ya, ini Bu Tina. Masih di mute, Bu. Dulu, Bu. Masih di mute. Masih di mute. Mic-nya masih dibuka dulu, Bu. Dibuka dulu, Bu. Diklik dulu. Apa dari saya aja ya? Ayo, boleh.
aja yang aturnya bisa Bu. Bu Tina harus manggil Pak Adam dulu biasanya. Apa? Enggak, yang Udah. nanya masih banyak maksudnya. Oh, Iya, yang nanya dulu, takutnya nggak kebagian. Kalau Ibu kapan-kapan bisa sama Dokter Ika. Terus angkat telepon ya Bu ya. Ya, takut kasihan tadi di chat ada beberapa yang belum. ya Oh Bu. gitu. Ya, ya. Baik. Terima Prioritas kasih dulu. Bu. Terima kasih Bu. Selalu Anak baik tidak hati ya. Terima kasih Ibu. Ya, Baik, sama-sama. kita lanjutkan pertanyaan dari teman yang lain di sini. Laili, izin bertanya, penderita penyakit jantung harus minum obat seumur hidupkah? Bagaimana seperti penyakit autoimun dan lain-lain? Silakan Dok. Iya, bagus nih pertanyaannya. Saya hebat Budut. Ini 94 ya. Baik. Ya. Jadi gini, penyakit jantung apakah obatnya seumur hidup? Yang seumur hidup itu biasanya darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ya. Nah, sakit jantung penyebabnya ya tiga-tiga itu, darah tinggi, kencing manis atau kolesterol. Jika ada ketiga-tiganya faktor risiko, mau nggak mau semua diteruskan sampai kapanpun juga ya. Jadi kadang-kadang dokter jantung bilang ini obat sakit jantung itu, padahal itu obat sakit darah tinggi, kencing manis dan kolesterol. Ya, jadi kalau ini semua obatnya mau nggak mau diminum seterusnya. Kenapa demikian? Karena gangguan metabolisme. Karena pembuluh darah badan kita sudah tidak dapat lagi melakukan regulasi terhadap tekanan darah tinggi, gula darah dan kolesterol. Ada lagi satu lagi asam urat ya. Asam urat tadi bisa juga menjadi bagian dari metabolisme. Nah, kalau ada itu mau nggak mau seumur hidup. Tapi untuk pengencer darah tergantung dari kondisinya. Ya, kalau emang di serangan jantung biasa dikasih obat untuk mencegah jangan sampai darah melengket. Namanya dibilangnya paling gampang pengencer darah sebenarnya. Tapi sebenarnya jangan sampai darah melengket, terutama trombosit dan trombositnya. Makanya harus diminum setahun lebih biasanya. Nah, setelah setahun cukup satu obat saja diminumnya. Nah, kalau yang gangguan irama jantung, yang tadi namanya atrial fibrilasi, diberikan obat anti bekuan darah, ya. Namanya juga disebutkan pengencer darah juga. Sebenarnya untuk mencegah bekuan darah, agar jangan sampai trombositnya muncul, darah muncul, ya. Nah, itu juga seumur hidup. Tapi dengan catatan wajib dicek tekanan darahnya. Itu dia untuk yang jawaban ini. Nah, ya memang mirip seperti autoimun ya. Kalau autoimun sendiri kan diberikan obat-obatan tertentu yang untuk mencegah jangan sampai badan kita melawan badan sendiri gitu ya. Yang itu autoimun prinsip dasarnya. Nah, jantung juga mirip tapi tidak seperti autoimun murni ya. Hanya faktor risikonya yang kita tangani dengan baik, sedangkan faktor ikutannya bisa kita bantu dengan cara mengatur obatnya dengan baik. Ini juga bisa menjawab pertanyaannya Ina ini ya, kenapa pasien dengan ring kedua, ketiga, ketusuknya apakah langsung di stop obatnya alternatif, berbahaya apa enggak? Nah ini dia, ya faktor risiko itu kita nggak pernah tahu terkontrol apa enggak dengan alternatif. Ya, kita nggak ngerti. Saya nggak ngerti alternatif itu seperti apa ya. Tapi yang saya tahu, kita harus mengontrol banget dengan baik faktor risiko pada si pasien. Entah darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Tadi saya bilang tadi, sudah bagus dikontrol pun, olahraga terbaik pun, tetap akan muncul. Karena genetik tadi, ya, karena usia dan genetik. Dan mungkin juga jenis kelamin. Sehingga mau nggak mau, ada tetap pengawasan keberhasilan terapinya. Ini yang kadang-kadang kita suka lupakan. Apa saja yang sudah dilakukan, rekaman jantung, treadmill test atau uji latih jantung yang akan dilakukan setahun sekali setelah dia mengalami pemasangan ring pada jantungnya. Gunanya untuk apa? Mengetahui dini adanya penyempitan di aliran darah koronernya dengan cepat agar jangan sampai serangan di mana-mana. Ya, kalau serangannya di kota, alhamdulillah. Kalau serangan di tengah hutan, nggak ada yang tahu, ya. Atau di pesawat terbang pun kita nggak tahu ya. Terbang jarak jauh lagi, itu yang kita sering khawatirkan. Itu mungkin dari saya untuk 2 pertanyaan sekalian. Ya,
Terima kasih Dokter Ika. Terima kasih tadi penanyanya. Yuk. Ada pertanyaan dari Ina. Atta. Jadi terpesona sama Ina. Ada pertanyaan dari Atta. Ini rutin minum obat anti kolesterol. Apakah ada efek samping dari simvastatin? Yang kedua, saya pernah disarankan untuk pasang rekod irama jantung karena diduga iramanya tidak teratur, tapi tidak dilakukan karena rasanya cuma karena kurang tidur. Gitu. Ini bagaimana? Ya. Kalau gini pertanyaan, kalau statin saya jawab ada efek sampingnya. Statin itu efek sampingnya bisa membuat nyeri otot di betis, biasanya namanya rhabdomyolysis. Jika ada orang ini lagi-lagi faktor genetik lagi ya. Jadi tidak semua orang akan mengalami hal ini. Hanya mungkin 40% orang akan mengalami kegangguan di otot-ototnya akibat penggunaan statin yang lama. Ya, apalagi kalau statinnya dikombinasi dengan fibrat, fenofibrat atau lipantil juga akan menaikkan risiko terjadinya efek samping. Tapi ini bisa diketahui dengan cepat asal dikeluhkan langsung ke dokternya biar cepat diganti obatnya dengan obat yang lebih aman untuk mencegah jangan sampai timbul nyeri otot yang berkepanjangan. Kedua, apakah irama jantung? Jadi gini, jika tidak mengganggu, tentunya kita tidak perlu memeriksakan dengan lengkap irama jantung. Tapi kalau sudah mengganggu, misalnya rasanya sampai nggak bisa tidur, atau pingsan tadi, atau sampai deg-degan, sampai nggak nyaman lah ya, tidak mau diperiksakan dengan baik. Gunanya untuk apa? Untuk memastikan jenis kelainannya apa sih? Nggak semuanya harus diobati, karena kalau kelainannya yang ringan, hanya dikasih obat cukup gitu, nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Lalu memang kadang-kadang cuma dikasih psikoterapi, dikasih keterangan bahwa dia lebih nyaman, olahraga teratur, berkurang semua keluhan. Jadi sebaiknya tetap dilakukan pemeriksaan rekaman jantungnya dengan harapan bisa dapat diagnosis pasti. Nah, setelah pasti tentunya obatnya akan disesuaikan dengan diagnosis yang sudah ada. Demikian Mas Ato, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Mungkin yang belum pernah MCU dulu kali ya Dok ya, buat baseline. Sangat dianjurkan. Baik, tadi ada yang raise hand, Ani ya, kalau nggak salah ya, maaf. Tadi Nana Pugu. Arif, Mas Arif. Arif ada. Arif Nurawi. Silakan Arif. Terima kasih, Dr. Allen. Saya bukan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ini waktunya luar biasa. Reuni online, Dokter Ika. Sambil menimba ilmu. Iya, insya Allah. Baik, ini maaf saya juga baru pulang ini walaupun Sabtu tetap aja kegiatan jalan terus. Ini temannya Hilman ya, Arif ya? Ya. Temannya Hilman ya? Iya, pernah jadi mitra kerja lah gitu. Tapi waktu jadi mitra kerja, pas suasana nggak enak tuh Dokter Ika, jadinya tadi yang dimaksud Dokter Hilman. Tapi insya Allah karena waktu itu saya jadi PPK-nya, pejabat pembuat komitmen, insya Allah sih aman-aman saja. Iya, yang penting kan amanah lah gitu kan. Asuransi EKG ya? Iya, hanya karena menghadapi KPK jadi deg-degan juga itu jantungnya. Untung lolos. Baik, langsung pertanyaannya Arif. Ya, yang sama-sama kita hormati Bu Tina, guru kita bersama nih, hadir juga salam sehat selalu Bu. Baik, kita mungkin saya pribadi ya, Dokter Ika sering mendengar istilah serangan jantung, gejala jantung, gagal jantung, apalah gitu. Jadi saya pernah diinfokan, cuman agak lupa dulu yang jelaskan siapa di forum seperti ini juga. Jadi ada seorang kadang-kadang dia tidak menyadari, tiba-tiba terkena serangan jantung, kemudian bisa langsung stroke, mati sebelah badannya atau bagaimana gitu.
mungkin yang fatal seperti belum lama ini istri seorang seorang perwira menengah di Jabar ya, ketika mendaki Tangkupan Perahu tapi sambil berlari kemudian pingsan apa gimana, ternyata kan kena serangan jantung apa itu Dokter Ika. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua, ya rata-rata usia di atas 50 ini kan tadi di penjelasan awal ya, usia yang harus kita sangat berhati-hati. Tapi memang kalau soal olahraga kan seperti teman kita Ina ini kan rajin nih. Tapi juga olahraga berlebih kan juga nggak baik ya. Nah, saya mohon penjelasan kriteria berlebih itu seperti apa, khususnya kalau untuk antisipasi yang kita kan nggak tahu nih, jantung ini bisa karena bawaan, bisa juga karena faktor lain yang kita harus antisipasi. Itu saja mungkin pertanyaan saya ke Dr. Ika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Ika. Ada dua, Len ya? Iya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya bosnya Hilman. Kalau yang kasus di gunung itu saya nggak berani ngomong serangan jantung, nggak ada buktinya. Ya, karena yang paling gampang menyebabkan kematian adalah serangan jantung. Selesai masalah. Karena itu yang paling mudah diberikan. Labelingnya paling mudah dan diakui oleh hampir semua asuransi yang ada di Indonesia. Tapi sebenarnya untuk kemastian meninggalnya wajibnya harusnya dilakukan patologi forensik namanya, ya. Bukan forensik untuk kriminal, tapi patologi forensik untuk memastikan di mana kerusakan organnya, untuk apakah dia benar serangan jantung ataukah karena pecahnya pembuluh darah di otak yang juga sama, timbulnya langsung pingsan dan ngorok dan bisa langsung meninggal gitu, tanpa menunggu waktu lagi. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, ya. Saya nggak berani ngomong itu serangan jantung. Tapi yang pasti gini, serangan jantung selalu dibuktikan dengan nyeri dada. Tadi sudah disebutkan nyeri dada, disebutkan, dan ada penyebab awalnya, entah emosi, entah fisiknya berat, ya. Kemudian ada pemeriksaan enzimnya naik nanti, ya. Ada obat yang diberikan yang gampang. Jadi gini, nyeri dada akibatnya ada, hilang dengan istirahat, obat-obatan. Kalau masuk rumah sakit ditambahkan lagi dengan rekaman jantung plus pemeriksaan enzim jantung. Kalau masuk rumah sakit, nah mudah-mudahan cepat ditangani gitu ya. Nah, itu baru akan ada namanya serangan jantung. Kalau gagal jantung adalah gangguan akhir dari semua penyakit jantung. Semua penyakit jantung itu akan berakhir kalau nggak diobati dengan baik, gagal jantung. Ya, gagal jantung itu pompanya sudah nggak kuat lagi. Dan penyebab kematian paling banyak adalah stroke dan serangan jantung pada hipertensi. Saya nggak tahu si ibu apakah serangan hipertensi atau tidak. Itu mungkin ya Arif ya yang bisa menjawab pertanyaan serangan jantung dan gagal jantung ataupun kemungkinan serangan jantung. Hanya kita memang paling mudah menyebabkan kematian mendadak itu akibat sakit jantung. Paling mudah sekali kita ngomong begitu ya. Karena memang itu yang paling mudah diterima oleh banyak. Kedua, mengenai kriteria olahraga berlebih. Oh, itu dia. Jangan sampai kita mengganggu Gina nggak olahraga ya sama Doni ya, naik sepeda. Jadi sebenarnya kriteria olahraga berlebih itu adalah latihan persiapan pada orang-orang yang melakukan persiapan tanding ataupun apapun ya arena yang lain, di mana dia berlatih lebih dari 6 jam sehari. Ya, nah itu sering terjadi. Karena untuk mengejar endurance, biar kuat katanya. Nah, kebetulan mungkin pelatihnya tidak ngerti kondisi si pasien atau si atlet juga salah. Nah, ini yang harus dilakukan di kita, bahwa semua atlet itu harus diperiksa dari dasarnya dulu. Ada masalah nggak dengan jantungnya, apa segala macamnya, baru nanti dibikin latihan yang sesuai dengan porsinya. Ini mungkin yang jadi problem, karena memang kedokteran olahraga di kita, ya, makin banyak itu ya gimana kita lihat kalau yang sudah bagus saya di Eropa saja dokternya ada, tetap aja atlet ada yang meninggal lagi saya main bola kan karena sakit jantung tadi ya. Jadi ya itu tadi, makanya upaya tadi memang harus lengkap, semua harus terlibat, karena kalau olahraga berlebih itu nanti yang paling banyak bisa mengerti adalah ahli
kedutaan olahraga. Mereka bisa bikin aturan seperti itu. Karena memang atlet heart ini muncul ditemukan pada orang-orang yang latihannya hebat sekali, banyak sekali latihannya. Apakah semuanya akan mengalami hal itu? Tidak. Ya, tidak semua mengalami atlet heart. Lagi-lagi genetik lagi, Arif ya. Tapi dengan latihan yang berlebih, kadang-kadang ototnya dibesar. Itu jadi kayak orang hipertensi nantinya. Itu yang kita paling nggak terlalu suka gitu ya. Nah, mungkin saran kita buat orang yang olahraga teratur, sekali-sekali check up untuk cek jantungnya apakah ada pembesaran otot jantung atau tidak. Itu mungkin ya, Mas Arif. Terima kasih banyak. Arif, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi, sedikit lagi waktu kita dari Nanang. Apakah penggunaan amlodipin 5 mili jika tensi sudah stabil boleh dihentikan? Yang kedua, apakah ini dari Nasrul, apakah Trajenta 2,5/1000 dan Kongkor 10 harus diteruskan sementara gula darah 122? Hatur nuhun. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi begini, Nanang dapat tensi bagus dengan obat 5 mg amlodipin. Ya. Waknas dapat gula darah bagus, dapat Trajenta 2,5 dengan 1000 mg metformin. Itu tandanya dengan obat tadi tercapai angka normalnya. Ya, dengan obat baru tercapai angka normalnya. Tidak boleh ditinggalkan ya. Ya, karena dengan obat alhamdulillah tercapai angka normalnya. Tentunya Allah ngatur ya. Nah, tapi kalau nggak pakai obat, saya nggak tahu angkanya naik apa enggak. Jadi kita selalu menerangkan kepada orang-orang yang sakit, ini berhasil dicapai angka normalnya karena memakai obat. Nah, jika obatnya dihentikan, bahaya, bisa naik lagi. Ya, jadi kalau sudah tercapai angka normalnya, tetap pertahankan dosisnya, jangan diturunkan, jangan dinaikkan. Kenapa? Dengan angka itulah berhasil tercapai kontrol tekanan darah, kontrol gula darah. Khusus untuk Waknas, Kongkor itu kan obatnya untuk menurunkan nadi, biar nggak mengalami gangguan di aliran darah di koronernya. Boleh diteruskan, bisa juga diatur nanti sesuai dengan dokternya, sesuai dengan jumlah nadi yang ada dari rekaman jantungnya. Jika sudah berada di bawah 50, harus diturunkan dosisnya di separuhnya ya Waknas, biar tambah strong katanya. Jadi kita nggak boleh ini ya, nggak boleh berasumsi karena udah normal 5 hari berturut-turut, terus kita berhenti dulu gitu. Ya jangan, karena itu dengan obatnya baru berhasil turun, nah tensinya maupun kalau gula darahnya. Jadi bahayanya kalau kita stop, naik lagi. Salah satu yang kita paling tidak sukai tekanan darah itu kalau dia naik turun. Karena dengan naik turunnya, gitu ya? Jadi kalau dia naik turun, makanya elastisitas mudah terganggu. Karena dia gampang kaku karena tekanan darah tinggi, turun lagi karena tekanan darah terkontrol dengan baik, bikin retak dindingnya. Sehingga gampang sekali dimasuki oleh kolesterol LDL. Sehingga nanti akan gampang timbul aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Oke, terima kasih. Makin jelas. Tadi ada pertanyaan dari Ratna. Assalamualaikum dok, suami saya ada varises di area telapak kaki kiri yang semakin lama semakin meluas. Apakah jangka panjang ada pengaruhnya ke jantung? Ya, terima kasih Mbak Ratna. Jadi varises di kaki itu biasanya ditimbulkan karena aktivitas yang mendadak berhenti atau kakinya lama berdiri tanpa aktivitas yang bagus untuk mengurangi kembalian aliran darah menuju ke atas lagi. Jika ada bekuan darah di vena, tentunya akan menyebabkan lepasnya bekuan darah menuju ke darah wilayah jantung, tapi itu nunggu waktu yang lama sekali. Biasanya paling banyak muncul pada orang-orang yang mengalami kanker ya. Jadi baru ada bekuan darah di pembuluh darah balik venanya. Kalau nggak ada kanker, nggak ada apa-apa, dengan menggunakan stocking saja atau menggunakan alat untuk mengencangkan vena juga bisa memperbaiki varises vena. Sekarang ada teknik baru tuh dari bagian penggemar vaskuler ya, baik ahli jantung maupun ahli bedah. Mereka memberikan kayak ada
stimulasi listrik di venanya biar venanya bisa kembali elastis. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan oleh Ratna dan suaminya untuk mencari ahli vaskuler, baik itu ahli jantung di harapan kita ya, ada dokter Yewan Dakota apa segala macam. Kebetulan yang saya kenal sudah meninggal karena COVID ya. Kemudian ada lagi di RCM bedah vaskuler. Itu mungkin bisa dipakai untuk mengobati venanya suaminya Ratna. Ya, ini pertanyaan pamungkas nih dari Mila. Konsumsi omega 3 teratur bagus nggak untuk mencegah penyakit degeneratif? Oh, dari Nusi, sorry. Omega 3 ya? Ya. Baik, makasih. Omega 3 itu adalah salah satu suplemen yang sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya aterosklerosis atau penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Nah, ini dia obat yang paling dianjurkan. Tapi dengan catatan, omega 3-nya harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan, di mana ada EAHA-nya atau DPEH-nya harus cukup sampai 1000 miligram. Jadi kalau kurang, nggak ada manfaatnya. Omega 3 paling banyak didapatkan pada ikan-ikan yang berasal dari laut dalam. Ya, jadi kayak tuna, salmon atau yang marlin ya. Nah, itu dia ikan yang paling banyak mengandung omega 3. Tapi tentunya yang paling bagus memang dari ikan tadi. Harus makan berapa gram? Nah, ya, Ya nggak ada ininya ya, Len. Makanya ya kita lihat aja orang Jepang makan ikannya paling banyak. Nah, memang dibandingkan dengan orang lain, ya orang Jepang berkurang memang risiko timbulnya sakit jantungnya gitu ya. Tapi mereka kalau sakit jantung pun yang berat-berat biasanya sampai yang aneh-aneh gitu ya. Nah, apakah memang ini ada hubungan dengan omega 3? Yang dicari, yang dijadikan patokan adalah orang Finlandia atau orang Swedia gitu ya, yang suka mengandung omega, Norwegia yang katanya suka mengandung omega 3 sehingga kasusnya lebih sedikit. Agak susah kita memastikannya karena di sana memang lokasinya negaranya luas banget, penduduknya sedikit sekali, sehingga jadi kita sangat khawatir nanti ada sedikit miss gitu ya omega 3. Tapi terus terang penelitian omega 3 paling banyak berhubungan dengan pencegahan terjadinya aterosklerosis dengan dosis satu hari itu minimal 1000 mg yang EHA atau DPH-nya. Boleh dipakai, aman, insya Allah. Ya. Oh, herbal ya? Maksudnya natural ya, bukan. Yang sebenarnya yang diproduksi pun boleh, nggak apa-apa ya. Tapi dianjurkan yang dosisnya pas, jadi jangan sampai yang rendah, jangan terlalu rendah gitu ya. Karena perpaduan keduanya harus 1000. Dia masih bisa diterima kalau yang 960 mg. Dok, 960 mg per tablet kapsul itu atau per kapsul itu, atau kita boleh makan lebih ya? Kalau lebih nggak ada ininya, nggak ada untungnya. Jadi mereka pakai 1000 aja udah cukup untuk mencegah gitu. Lebih apakah sama? Belum, nggak ada yang menganjurkan lebih karena mereka melihat dengan lebih pun nggak ada manfaatnya, sama saja dengan yang 960 mg gitu. Ya sama kayak obat pengencer darah yang 2 itu kalau dipakai 1 tahun bagus, 2 tahun lebih bagus lagi, 3 tahun sama dengan 2 tahun, jadi jangan banyak-banyak, 2 tahun cukup gitu. Oh, oke. Iya. Baik, Dokter Ika, pertanyaan semua sudah terjawab. Masih ada yang mau ini? Ibu Tina, mungkin Ibu Tina tinggal 1 kali lagi nih pertanyaan buat Dokter Ika. Bagaimana? Berkenan? Oriza mau. Oriza satu lagi. Oh, Oriza. Pertanyaan lagi. Oh iya. Oriza. Oriza. Oh iya. Oriza. Cara mencegah. Keluarga memang memiliki penyakit jantung koroner. Bagaimana cara mencegahnya? Ya, ini saya ingat nama Oriza. Gini, dianjurkan sekali untuk melakukan check up teratur, minimal treadmill test deh Oriza ya, untuk mengetahui lebih dini apakah ada gangguan di koronernya. Memang treadmill test tidak menjamin akan terdeteksi dengan baik, terutama pada orang-orang yang
aktivitas fisiknya kurang bagus. Hanya minimal kita berusaha untuk mencari dengan cepat adakah penyempitan pembuluh darah di koroner apa tidak. Apalagi ini punya hubungan dengan genetik dari keluarga besar, sehingga saya anjurkan sekali untuk hampir mungkin 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali melakukan uji latih jantung agar dapat diketahui dengan dini apakah ada penyempitan pembuluh darah apa enggak. Apa bedanya antara olahraga teratur dengan treadmill test? Karena kalau treadmill test pasiennya dipasang alat rekaman jantung, sehingga nanti kalau dia mengalami penyempitan kita kelihatan tuh iramanya akan berubah. Nah, kalau yang olahraga teratur kan nggak ada, dan pasiennya sebenarnya nggak ada yang merasakan gangguan, biasa-biasa aja gitu. Padahal jantungnya jelek banget yang begitu dicek dengan kateterisasi jantung, karena pembuluh darahnya bisa menyempit di mana-mana. Dan dia nggak ngerasakan apa-apa. Mungkin dia bisa menjawab pertanyaan Dr. Sidoni tadi, kenapa olahraga teratur kok nggak ada apa serangan jantung mendadak. Padahal itu mungkin sudah ada gangguan, hanya tidak dilakukan rekamannya, sehingga tidak kelihatan. Saat dia naik kebutuhan oksigennya, peaknya tinggi, otot jantungnya menerima nggak aliran darah dari pembuluh darah koroner. Hanya terlihat dengan rekaman EKG saat treadmill test. Kecuali kalau Doni mau memasang alat EKG di dalam sepedanya, ya siapa tahu bisa dibikin biar bisa ketahuan cepat gangguan jantungnya. Penelitian itu riset teknik. Ya, boleh tuh. Jadi cara baru. Bisa dibeli tuh sama pesepeda. Iya. Siapa tahu, Man. Ayo, Man. Bikin, Man. Sudah ada sebenarnya Dokter Ika. Itu basisnya dari AI, artificial intelligence, gitu kan. Cuman sudah ada. Kalau nggak salah di Israel sudah buat. Itu bahkan melalui handphone. Bukan melalui handphone. Kira-kira lebih gitu aja. Curi ilmunya. Ya boleh. Lagi dikembangkan. Dikasih ke Doni biar cepat teman-temannya banyak yang dibeli nanti. Karena ini jadi marketing. Aku dan tim lagi neliti aja sih. Belum sempat banyak. Dikembangkan lah, Pak Man, jangan sampai Wanas ada pedagang. Wanas bisa distributor kok, tenang aja. Banyak dari kita nih jadi distributor. Monggo Bu Tina, udah kangen sama Bu Tina ini. Iya, dengar suara Bu Tina tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Ika yang sudah bermanfaat buat kita semua ya. Ibu merasa bangga, bahagia kita bertemu malam ini. Selain silaturahmi juga dapat ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah membalas kebaikan bukan hanya Dr. Ika, Alen juga, Darwin juga, dan semuanya. Dan semuanya. Darwin Bu yang jadi motor, Bu. Ya. Amin. Amin semuanya. Amin semuanya. Harus sering-sering ngundang Ibu nih, sering didoain. Amin. Amin. Ya, begitu aja. Iya, baik Bu. Ada pertanyaan terakhir ya, Len. Saya jawab aja sedikit aja untuk Ifat ya. Ifat. Kenapa trigliserid darah juga harus dikendalikan? Trigliserid darah itu pada orang kencing manis tinggi sekali, biasanya sampai 300 atau 400. Itu baru akan dikendalikan. Kenapa? Karena dia bisa membuat timbulnya pankreatitis atau hambatan aliran darah menuju pankreas. Biasanya akibat batu empedu, ya. Jadi itu makanya diobati dengan baik pada orang-orang yang kencing manis dengan trigliseridnya lebih dari 300. Kok hanya trigliserid saja ya, bukan nggak ada LDL yang mengganggu HDL-nya. Jadi itu dia. Kenapa? Itu dia mencegah pankreatitis. Apakah trigliserid juga bisa menyebabkan serangan jantung? Mungkin tidak. Agak jauh dia jalannya. Karena trigliserid itu adalah sumber dari kolesterol sebenarnya. Ya. Nah, dia sumber kolesterol, agak jauh. Tapi yang berhubungan dengan jantungnya adalah HDL-nya. Obatnya trigliserid tadi bisa menaikkan angka HDL. HDL itu adalah kolesterol baik katanya. Sehingga gunanya untuk apa HDL? Untuk menarik LDL biar keluar dari pembuluh darah yang kelebihannya itu diambil. Dia kayak truk sampah. Sampah diambil, LDL sampah itu diambil, dibuang ke hati jadi empedu. Jadi kalau obatnya trigliserid, menurunkan trigliserid juga menaikkan HDL jika menambah jumlah truk sampahnya.
Itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaannya Ifat ya. Jadi nggak langsung dia dengan jantung, tapi dia langsungnya dengan gangguan aliran darah atau gangguan empedu. Bisa bikin batu empedu untuk kebanyakan trigliseridnya. Demikian. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih. Sudah ya, Len, ya? Alhamdulillah. Ya, Dokter Ika mau rapat lagi. Kita beri aplaus dulu kepada Dokter Ika. Makasih banyak atas perhatian. Kita dilanjutkan dengan Darwin. Terima kasih. Jangan lupa Pamit dulu fotonya. ya. Bu Tina, saya pamit dulu Bu Tina. Karena Foto baru dulu, Dok, kita. Darwin, Makasih makasih Kak, banyak makasih kesempatannya. Alen, makasih Dokter kasih Ika, semuanya ya, foto dulu Darwin kita ya. juga. Foto boleh foto ya. Foto. Teman-teman mohon dibuka videonya. Videonya ya. Ya, ini momen spesial. Ini belum ya? Siapa namanya? Ginargo nih belum ya? Ya, Ginargo, Lulu, Orisa, Laili, Hartono. Oke, udah Kak. Ya, Pak Nas, jangan lupa Pak Nas. mana Pak Nas? Wiwit, Distributor Pak Nas. Gimana yang jadi penjaganya? Kita Makasih ya, Ika, halaman ya. pertama dulu ya. Ya, Ya. terima kasih Dokter Ika. Terima kasih. Makasih ya. Makasih dok. Nanti diundang lagi. Tapi topiknya beda. Oke, satu lagi ya. Makasih Dokter Terima Alen. kasih. Dokter Alen, Dokter Makasih Ika, makasih Alen, makasih Darwin. Darwin. Semuanya ya. Naik motor lagi Man ya. Naik motor kayak Teman-teman, bilang bangun Man. jangan bubar dulu nih. Ada Saya pamit dulu ya. door prize. Ada door prize dari Darwin. Door prize. Oh iya 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 iya. Saya pamit dulu Terima kan ya. kasih Dokter Ika Baik. ya. Ya. Makasih Ika, banyak. kapan-kapan aku jemput pakai motor. Waalaikumsalam. Salam. Izin live dulu Om Iya, Darwin. oh ya. Yang masih betah nih ada Ya, yang masih sedikit mau door silaturahmi prize. silakan. Silakan Mila dimulai. Mila ya. Ya Mila. Mulai. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pertama kita ya atas inisiatif dari Darwin. Kita bisa melakukan Zoom untuk insya Allah yang tiap bulan ya kita akan lakukan. Alhamdulillah teman-teman dari Budut 86 juga berpartisipasi dengan memberikan berkat perlindungan. Ada dari Lulu, dari Gita, dari siapa lagi ya nak? Alen. Ya, Rina. Siapa lagi nak? Rina Tamara. Rina Tamara ya. Iya Rina Tamara. Dan juga dan juga terima kasih untuk Dani ya yang sudah banyak membantu juga untuk buku dari mungkin boleh dijelaskan sedikit ya Dan proyek yang sedang dilakukan di Yayasan Fentinya Dani ya. Kalau untuk programnya tetap satu dosen satu buku, terus satu guru satu buku pokoknya, terus satu sekolah satu buku. Pokoknya kalau mau buat buku yang belum punya buku kita bantu sampai ISBN-nya bisa dapat. Nah teman-teman kalau ada yang mau buat buku bisa kontak Dani akan bantu dari yayasannya Dani ya, jadi nggak ada biayanya ya Dan. Ya. Salah satu yang mungkin kita bisa sama-sama bisa salah satu support dari Dani ya. Kenapa Dan? Ya mungkin yang sekarang lagi disiapkan, kita lagi cari daerah pilot project. Nanti kalau dapat royokan lagi nih untuk program pemberdayaan masyarakat. Cuman daerahnya Sukabumi sih. Gitu lah. Sukabumi. Ya, nanti kita siapin ya tenaga dan waktu. Ya. Sukabumi. Selanjutnya ada kita sampaikan untuk door prize yang sudah disiapkan untuk apa namanya nih
Jadi sudah berdasarkan kehadiran dan juga berdasarkan teman-teman yang ikut berpartisipasi bertanya kepada Mbak Susi dan juga kepada Ochan, juga kepada Arif Nurawi. Terima kasih. Senang nggak dapat door prize? Alhamdulillah ya, senang loh dikasih ya. Nanti dikirim. Tunggu aja minta alamat. Rif, tapi next aku mau minta door prize dari kamu ya. Boleh, siap. Assalamualaikum Mila. Oh, gue nggak dapet Mila. Atau abisnya datangnya telat sih. Coba ke nanti yang dapat door prize. Assalamualaikum Dokter Ika. Udah live Dokter Ikanya. Waalaikumsalam Dokter Rato. Hei, Pak dosen, apa kabar? Ya lanjut Mila. Wah, Wanas minum apa tuh? Wanas enak tuh. Mila kemana? Mila keluar ya? Ustadz Arif, apa kabar? Pak Nurul Arif. Alhamdulillah, khair. Ntar lagi balik lagi. Oh iya. Ina mungkin mau nambahin? Ya Ina, lanjut nah, cadangan nih, lapis. Tim tempur nih. Ya udah itu aja, paling nanti yang dapat door prize kita minta alamatnya aja nanti biar kita kirim ya Darwin ya. Iya. Nanti biar sama Mila dikontak. Oh juga sama semua peserta dapat sertifikat dari kita sebagai ucapan terima kasih atas partisipasinya. Kirim juga via WA atau via email. Waknas, gaya lo Waknas kayak udah orang Sunda banget. Mila muncul lagi. Waknas. Sirik lo Sirik lo. Kalau bisa nanti presentasinya dikirimin ya. Nanti dapat sertifikat ya Don. Oh nanti kita ke Dokter Ika dulu ya. Sertifikatnya tanda tangan siapa nak? Iya. Nggak ditanda tangan, Dokter Ikanya sibuk. Suaranya Ato tadi ya. Tapi ada namanya. Ya kenapa lo? Ini buat yang ngasih sponsor Rina apa semua ya. Terima kasih ya. Tapi ada caranya ada lagi. usul ya, ada usul nak. Darwin, gua ada usul. Tadi pagi Yayun dari Budi Cakep itu pada masuk di radio Bridge tuh, radionya punya anak si Rizal 3 IPA berapa ya Rizal? 13 ya. Kapan-kapan tadi jam 10. Bisa juga tuh dipromosiin acara ini Dokter Ika, Dokter Ari semuanya. Coba nanti biar nanti coba si Rizalnya yang sebagai host moderator mewawancarai semua biar lebih ke kesannya apa ya bisa dipublish secara keluar gitu jadi nggak di internal budut aja gitu loh. Ya boleh usulan diterima. Terima kasih. Ya tadi pagi nggak sempet toh gue jam 10 nggak sempet Yayun udah info sih itu. Tapi berhalangan tadi. Catatan ya radio. Ada Butina ya? Assalamualaikum ada Butina. Waalaikumsalam. Salam buat Pak Adam Butina biar sehat semuanya barokah Bu. Ya terima kasih. Biasa Bu atau tuh kaget Ibu ada. Lucu-lucu ih. Kalau misalnya mau ada promosi-promosi begitu Mila nggak apa-apa juga nanti dari Jenny juga bisa support yang begitu-gitu entah kita kasih apalah ya bebas ongkir kayak apa kayak terserah lah begitu. Nah, itu tawaran dari Jenny itu bebas ongkir jadi seluruh Indonesia bisa bebas. Mila kemana ya? Teman-teman izin semua ya. Ya, cuma titip itu aja kalau bisa presentasinya. Tina, saya pamit dulu ya. Oh iya, terima kasih Ilman. Terima kasih Dokter Ika, Alen, Darwin dan semuanya semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bagaimana mau diterusin?
Oh iya, Mila mana? Mila belum muncul lagi nih. Karena kita pembagian tugas tadi, jadi kita agak hang di sini. Iya. Tapi data penerimanya sudah ada ya, Ina? Sudah. Tadi Penerima door prize tadi sudah. Ina suaranya nggak kedengeran. ya kedengaran. Oke. Data penerima door prize sama Mila akan dikontak untuk alamatnya dan akan. Oh. Bagaimana? Itu sama Mila sudah dicatat, akan dikirim ke alamat yang masing-masing. Jadi nanti buat teman-teman yang sudah namanya tercatat sebagai penerima, mungkin yang belum ada alamat lengkap nanti di WA ya. Iya. Ya. Langsung Darwin ditutup. Ya, baik. Jadi terima kasih kepada Dr. Rika yang sudah live dan Dr. Alen dan panitia-panitia ini dan juga teman-teman semua yang sudah hadir di sampai saya tadi catat 63 orang, puncaknya itu sampai Dr. Rika live itu 60. Jadi masih bertahan sampai terakhir kira-kira. Alhamdulillah. Nah, insya Allah nanti bulan November kita ketemu lagi karena memang ini topiknya memang kita berkesinambungan. Jadi kata istilah Alen itu terstruktur. Jadi kita dapat kelas kursus jangka pendek gitu, kursus pengantar semua. Jadi tadi pengantar jantung, kesehatan jantung oleh Dr. Rika. Nanti insya Allah November juga ada pengantar lagi, tapi penyakitnya juga beda lagi. Jadi kalau bisa jangan ikut terus karena nanti supaya ada kesinambungan kita jadi pemahamannya nanti lebih lengkap. Nah, karena ini saling terkait, maksudnya kita usahakan nyambung gitu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini sudah disusun sampai Desember. Insya Allah nanti 2022 kita coba konsep yang baru. Saya Darwin sebagai pembawa acara, sebagai host, dan Alen dan teman-teman panitia, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita tutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alen, terima kasih dari Ina. Terima kasih teman-teman. Ina, plong jadinya. Sukses lancar Om Darwin. Terima kasih buat semuanya. Ya, datang lagi ya nanti Bu. Ya, teman-teman semua datang lagi. Waalaikumsalam. Panitia jalan dulu ya panitia. Sukses. Ya, amin. Amin, Arif. Amin. Pamit dulu ya semua. Silakan. Waalaikumsalam. Panitia tahan dulu ya. Iya. Dokter Alen. Ini Kenapa? kan menurut saya penjelasan Dokter Ika kan bagus ya. Ini penyakit jantung ini kan kalau saya coba kaitkan dengan pembinaan terutama calon jamaah haji ya. Ini kan bagus ini karena ya ini kebetulan ada Nina juga di situ tuh kan. Jadi kalau ke Arab Saudi itu kan mayoritas fisik lah ya namanya ibadah haji kan gitu kan. Ya, betul. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti kita minta Dokter Ika ya kan spesialis jantung ya. Jadi jarang-jarang lah. Iya. Jadi Dokter Meji juga dia ini Meji Fahrial. Meji Fahrial ya, beliau dokter untuk ini kan untuk haji. Jadi bisa join, bisa duet. Oh gitu, iya. Ya, artinya nanti bisa dari apakah travel ataukah dari provinsi tertentu. Saya kan kebetulan aktif di PPIPI, di Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji. Jadi ya menjembatani supaya ini juga biar orang tahu lah ini salah satu programnya dari alumni Budut kan gitu. Boleh. Iya. Boleh. Ya salah satunya ada itu sponsor travel lah ya. Nanti itu door prize-nya umroh. Itu Darwin karena urusannya nanti. Kalau penjelasannya bagus kan kadang ya mohon maaf penjelasan seperti ini tentang jantung tentang struktur
apa ya, boleh dibilang masih kurang lah ya. Jadi rata-rata yang kena di sana kan panas itu kena heat stroke, apa kaget, terus kena apa jantung itu gimana gitu kan. Jadi ya bagus di Indonesia ada penjelasan awal lah begitu. Itu aja pemikirannya, nanti seperti apa kita bicarakan kemudian lah. November Itu aja, diabetes, Dr. Rib. Alex. Insya Allah. Gimana? November diabetes itunya. Tentang diabetes. Tentang diabetes. Siap. Oke. Insya Allah. Oke, makasih banyak, saya undur diri dulu nih, mau ada Ya, terima kasih masukannya. Makasih ya. Iya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Mila gabung lagi nggak ya Mila? Ini Mila, Oppo siapa? dia? Oppo A1K siapa? Mila kah? Oh, Mila. ini Mila ini. Mila ya? Ini Mila yang pakai kerudung nih. Gimana Mila? Kita evaluasi yuk. Pak Darwin silakan. Oh iya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma sebentar saja bahwa dari jumlah peserta tadi itu dari undangan, alhamdulillah walaupun sedikit ada miss di awal, tapi alhamdulillah semua peserta itu di grup-grup yang saya hubungi itu udah bisa masuk, tidak ada yang kesulitan lagi sampai tadi. Baik di grup yang kesehatan maupun yang di campuran. Yang campuran itu maksudnya lintas angkatan, saya gabung aja jadi satu grup gitu. Ya, jadi satu kali posting linknya udah masuk ke situ. Jadi tadi saya lihat masih nggak ada lagi yang nggak terhambat. Nah, kemudian dari segi linknya bagus. Kemudian maksudnya sudah tersampaikan semua supaya bisa masuk. Kemudian jumlah peserta waktu masuk ke dalam sini tadi merangkak naik sampai puncaknya 63 orang. 64 ya, maaf, koreksi 64, dan sampai Dr. Ika Lev itu 60. Artinya itu berarti ini topiknya apa? Mereka nyaman di sini, nyaman maksudnya nggak live. Biasanya kan kalau ada acara-acara gitu live. Nah ini tidak, berarti mudah-mudahan ini topiknya sangat berguna, dan kemudian penjelasannya mungkin dari sisi materi mungkin Alen bisa lihat dari Alen nanti bagiannya. Saya dari sisi penyelenggaraan aja, kemudian dari